Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 2005-9021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit video berkaitan dengan materi tentang bagaimana sih cara menulis yang efektif dan benar. Tentunya dengan mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Susi Evanita. Baiklah, sebelum kita membahas bagaimana sih teknik atau cara menulis yang efektif dan yang benar itu, sebelumnya kita akan membahas apa sih tujuan terkait menulis yang efektif dan benar itu. Tujuannya itu adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan agar pesan tersebut tepat kepada sasaran dan tujuannya tersampaikan. Agar tujuan pesan itu tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara kita, maka kita harus tahu bagaimana sih cara-cara atau teknis atau langkah-langkah menulis secara efektif tersebut. Nah, yang pertama itu ada dengan cara banyak membaca. Nah, teman-teman sekalian, jika kita tidak mempunyai sumber bacaan yang banyak, tidak mempunyai referensi, tidak mempunyai sumber-sumber buku yang lain, bagaimana sih cara kita bisa menulis dengan baik dan benar gitu. Nah, jadi langkah awal untuk menulis tersebut, kita harus bisa banyak membaca sehingga informasi yang kita dapat itu banyak dan kita bisa mengalihkan menulis dengan baik dan menulis dengan baik. Nah, kedua, setelah kita membaca sumber-sumber referensi yang kita dapati, maka kita harus menimbulkan ide-ide atau pokok pikiran dari hasil bacaan tersebut. Nah, ide-ide dan pokok pikiran tersebut itulah yang akan kita rangkum menjadi sebuah tulisan yang baik. Setelah kita membaca, setelah kita menentukan ide-ide tersebut, maka dari bahan-bahan yang sudah dikumpul, kita juga harus menentukan apa sih topik pembicaraan atau topik pembahasan pesan kita yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita, sehingga lawan bicara kita paham terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana sih kita harus menggunakan kata-kata yang simpel, singkat, padat, dan mudah dipahami. Dan kita menggunakan kata-kata tersebut, maka lawan bicara kita memahami pesan-pesan kita sampaikan secara baik dan secara menyeluruh, tidak berbelit-belit. Juga ada menggunakan kalimat-kalimat pendek. Kalimat pendek ini bertujuan untuk menjelaskan lebih baik dan lebih efektif pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita nantinya. Dan terakhir, jangan menggunakan bahasa yang berbelit dan bertele-tele. Kalau kita menggunakan bahasa yang panjang, bahasa berbelit, cara kita akan bingung apa sih maksud kita, apa sih maksud pembahasan atau pesan kita kepada lawan bicara kita tersebut. Lalu juga ada langkah terakhir, yaitu kita harus merevisi atau mengecek ulang dari awal hasil baca, dari awal proses pembacaan sampai hasil bacaan, apakah pesan itu sudah baik, apakah pesan itu sudah efektif, apakah lawan bicara kita itu memberikan feedback atau umpan balik terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, mungkin sekian presentasi berpesan efektif. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.